97 saat terbangun dari mimpi. 6. Gu Qingqing menunduk dan melihat ke lantai, lalu tiba-tiba muncul sepasang sepatu di hadapannya. Ia sedikit terkejut, namun ia segera menyesuaikan emosinya sedikit dan mengangkat kepalanya untuk menengadah. Gu Qingqing melihat Lin Zuyi sedang menatapnya, seolah-olah sangat peduli. "Nona Gu, apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sangat tidak baik, apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit?" Gu Qingqing perlahan-lahan melonggarkan kepalan tangannya. Seolah-olah semakin ia melonggarkan genggamannya, ia semakin tidak dapat menangkap perasaannya. Kemudian, Gu Qingqing perlahan berdiri. Seolah dengan setiap inci tubuhnya yang bangkit, hatinya turut menjadi lebih kuat dan stabil. "Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya, Presiden Lin." Setelah seluruh tubuh Gu Qingqing berdiri tegak dengan sangat stabil, sepasang matanya yang cantik memancarkan cahaya yang kuat. Ia kemudian mengangguk ke arah Lin Zuyi. Sebelum pergi, Lin Zuyi seperti mendengar Gu Qingqing berbisik di telinganya, "Terima kasih." "Terima kasih untuk apa?" Gu Qingqing tidak mengatakannya. Tetapi, Lin Zuyi tahu dengan jelas dalam hati bahwa Gu Qingqing sedang berterima kasih untuk pembicaraan tentang keadilan. Tadi Lin Zuyi tadi itu sedang membantu Gu Qingqing yang bertentangan dengan Leng Xicheng. Lin Zuyi menyaksikan sosok Gu Qingqing yang perlahan menjauh dan juga merasa sedikit terkejut. Ia tidak mengira bahwa Gu Qingqing dapat mengendalikan emosinya dalam waktu yang begitu singkat. Selain itu, tampaknya wanita itu menjadi lebih tegar dan kuat. Pada awalnya, Lin Zuyi mendengar bahwa Gu Qingqing, istri Leng Xicheng, bekerja di Diming Seng dan tampaknya wanita itu masih bekerja di perusahaan kecil tersebut secara diam-diam. Meskipun Lin Zuyi tidak tahu mengapa Gu Qingqing melakukan itu, hal itu menyebabkan keingintahuannya menjadi semakin kuat tanpa keraguan. Ming Seng tidak besar dan harga diakuisisi juga tidak besar. Saat Lin Zuyi baru saja berencana mendekatinya, Gu Qingqing terlebih dahulu mengundurkan diri dari Ming Seng. Jika bukan karena ia memanggil Gu Qingqing untuk melamar di Suyi, mungkin wanita itu akan menghilang dari hadapannya tanpa jejak yang bisa ditemukan lagi seperti gelembung. Bahkan, jika Leng Xicheng tidak memedulikannya, Gu Qingqing sendiri juga akan lebih kuat daripada orang-orang lain di luar sana dengan statusnya sebagai Nyonya Leng. Bahkan, jika Gu Qingqing tidak berstatus sebagai Nyonya Leng, ia juga dapat mengandalkan kemampuannya sendiri sebagai seorang karyawan yang baik. Sementara itu, mengenai hubungan Gu Qingqing dan Leng Xicheng, Lin Zuyi masih bisa mengujinya lagi. Leng Xicheng menarik pergelangan tangan Chen Wenji hingga mereka berjalan keluar gedung. Namun, mereka tidak mengambil jalan utama dan malah mengambil tikungan hingga sampai di jalan khusus VIP di belakang mall. Tepat setelah memasuki pintu belakang, senyuman Leng Xicheng menghilang dalam sekejap. Leng Xicheng tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyingkirkan pergelangan tangan Chen Wenji. Kemudian, ia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan mengelap dua jarinya yang baru saja memegang pergelangan tangan Chen Wenji dengan teliti sambil mengambil langkah maju. Chen Wenji yang disingkirkan hanya bisa membeku dan tertegun sejenak. 2 detik kemudian, ia segera mengambil 2 langkah untuk menyusul Leng Xicheng. Setelah semalam Leng Xicheng mengatakan hal seperti itu, Chen Wenji merasa sepertinya ia tidak mungkin lagi memiliki kesempatan seumur hidupnya. Tetapi, tadi Leng Xicheng turun dan datang padanya hampir seperti dewa langit. Pria itu memandangnya dengan pandangan lembut, mentraktir seluruh tim untuknya, dan menarik tangannya untuk berjalan keluar dari kerumunan. "Mungkin aku masih punya kesempatan." Batin Chen Wenji penuh harap. Chen Wenji mengikuti Leng Xicheng yang hendak naik mobil. Namun, Leng Xicheng tidak memandangnya sama sekali dan bahkan menutup pintu mobil tepat di depannya. Ia pun terkunci di luar mobil dan wajahnya terkena pintu mobil yang dibanding. Chen Wenji mundur selangkah sambil meringis kesakitan, bahkan hingga meneteskan air mata. Meskipun begitu, ia tetap tidak berani membuka pintu mobil. Ia menutupi wajahnya yang terkena pintu mobil dan berpikir bagaimana caranya ia harus berbicara dengan Leng Xicheng. Tak lama kemudian, pintu mobil tiba-tiba terbuka lagi. Chen Wenji langsung maju selangkah dengan terkejut. "Leng." Chen Wenji baru saja mengucapkan satu kata, tetapi sebuah sapu tangan tiba-tiba dilempar keluar dari mobil hingga kebetulan mengenai wajahnya. 98 Ido 1. Wajah Chen Wenji mendadak menjadi pucat dalam sekejap. Tuan Leng. Leng Xicheng tidak memandang ke arah Chen Wenji sama sekali. Ia menyandarkan kepalanya di kursi mobil dengan nyaman, menutup matanya, kemudian memerintah Chen Wenji dengan dingin, "Besok kita bertemu di Jalan Huamao Tian pukul 10 pagi.
Ingatlah untuk berdandan dengan cantik. Apa yang tidak seharusnya kamu katakan, jangan katakan sepatah kata pun. Tetapi, Tuan Leng. Chen Wenji masih belum menyelesaikan kata-katanya, tapi pintu mobil itu telah ditutup. Mesin mobil dinyalakan, kemudian mobil itu langsung melaju meninggalkan Chen Wenji tanpa belas kasihan. Sedangkan, Chen Wenji benar-benar terpana. Ia hanya bisa memandang mobil yang menghilang di kejauhan dan seluruh pikirannya menjadi sangat berantakan. Leng Xicheng bersikap seakan-akan dekat dengan Chen Wenji di depan orang, tetapi begitu kejam di belakang. Pria itu bermuka dua dan begitu berbeda saat tidak di depan publik. Mengapa begitu mirip dengan akting? Tetapi, dia berakting untuk siapa? Orang tua, teman, atau istri yang tidak dihargainya? Pikir Chen Wenji. Ia langsung menggelengkan kepalanya saat memikirkan opsi terakhir. Tidak mungkin. Leng Xicheng berakting untuk siapapun, tapi tidak mungkin untuk wanita itu. Chen Wenji teringat pada hari saat ia menjawab telepon Nyonya Leng secara pribadi dan saat itu Leng Xicheng sangat marah. Hati Chen Wenji mendadak tidak bisa tenang dan semakin lama semakin cemas. Keesokan harinya pukul 10 pagi, Li Yuyu menunjukkan reaksi yang berlebihan di toko perhiasan Ido di Jalan Hua Maotian. Suaranya bahkan terdengar lebih berlebihan, "Apa? Kamu melihat sepasang anjing pria dan wanita yang berpegangan tangan di depanmu. Dan bajingan itu masih mentraktir seluruh tim. Belum lagi, dia membawa wanita itu pergi ketika berada di depanmu." Gu Qingqing yang duduk di sebelah Li Yuyu hanya bisa menggaruk alisnya dan mengoreksi, "Bukan di depanku. Aku saat itu di lantai 2. Li Yuyu dipenuhi dengan kemarahan sehingga menjawab dengan menggebu-gebu, "Sama saja. Apa dia juga tidak terlalu sombong? Dia berani bertindak serampangan di depan publik. Sebenarnya apa yang diinginkannya?" "Turunkan suaramu," tegur Gu Qingqing. Ia melihat sekeliling dan setelah memastikan tidak ada orang yang memperhatikan mereka, ia melanjutkan, "Dia sepertinya tidak pernah mempertimbangkan perasaan orang lain. Tapi, aku juga telah menyadari bahwa dia bukan milikku sendiri dan bersikeras tidak akan memberikan hasil yang baik. Dia akan melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Kedepannya, aku tidak akan merasa tidak nyaman karenanya lagi." Ketika Li Yuyu melihat ekspresi tenang Gu Qingqing, barulah ia menghela napas lega. "Benar juga, selama kamu baik-baik saja. Bagaimana dengan pekerjaanmu di perusahaan baru?" "Sangat baik, iklan Chen Wenji sudah selesai dan sekarang kami sedang menunggu proyek berikutnya," jawab Gu Qingqing. Ia memperhatikan Li Yuyu yang terus melihat barang-barang di konter dan mulai merasa sedikit aneh. Ia pun bertanya, "Kamu dan Zhang Fuxing sudah menikah?" "Ada rencana untuk itu, jadi aku datang untuk melihat-lihat dulu. Karenanya, aku juga ingin kamu membantuku memilih," jawab Li Yuyu sambil mengedipkan matanya kepada Gu Qingqing. Sayangnya, tidak ada yang tampak luar biasa di toko itu. Saat mereka berencana untuk mendatangi toko lain, tiba-tiba pramuniaga Ido membawa sebuah kalung yang sangat indah di atas nampan. Terdapat berlian di bagian tengah yang membentuk tulisan love. Kalung itu sukses membuat Li Yuyu tertarik dalam sekejap, "Ini cantik." Pramuniaga menjawab, "Kalung ini dipesan dan didesain khusus untuk Presiden Huang Ting Entertainment." "Presiden Huang Ting Entertainment, bukankah itu Leng Xicheng?" Li Yuyu menoleh ke arah Gu Qingqing dan Gu Qingqing juga tampak sangat terkejut. Ia segera menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Tidak mungkin." Gu Qingqing bahkan belum menerima cincin pernikahan. Hubungan antara keduanya juga begitu kaku. Bagaimana mungkin Leng Xicheng membelikannya kalung? Toko Ido memiliki filosofi yang sama seperti perjanjian pernikahan, yes, Ido. Karenanya, mereka mengeluarkan desain-desain yang penuh dengan makna luar biasa. Pria dan wanita yang belum menikah umumnya tidak akan saling memberikan perhiasan seperti itu. Pikiran Gu Qingqing sedikit bergejolak, apakah ini benar-benar untukku? Tampaknya ulang tahun pernikahan ketiga kami akan segera tiba. Tiba-tiba pramuniaga memberikan hormat kepada orang di belakang Gu Qingqing dengan sopan, "Tuan Leng, Nona Chen, selamat datang." Selanjutnya bab 99 Ido 2.